Salam kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya bagi bangsa kita selama 77 tahun. Hari ini kita merayakan kembali dan mengingat kembali bahwa kebebasan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebagai anak Tuhan, kita pun menyadari bahwa kita bukan hanya dimerdekakan dari penjajahan, bukan hanya dibebaskan dari penjajahan, tetapi kita sebagai anak Tuhan dimerdekakan dari belenggu dosa. Saudara, di tengah-tengah bangsa ini sebagai orang yang merdeka, apa kontribusi bangsa kita? Apa kontribusi kita bagi bangsa ini? Ketika kita melihat orang yang merdeka di dalam Undang-Undang Dasar pun mengatakan bahwa kita memiliki kebebasan, memiliki hak untuk bisa berpendidikan yang tinggi. Kita memiliki kebebasan untuk bisa berkarya, mengeluarkan pendapat kita. Bahkan kita memiliki kebebasan untuk bisa hidup sebagai orang yang bebas, yang mandiri. Tetapi pada prakteknya kita melihat bahwa Indonesia hari ini sedang berada di dalam keadaan darurat. Indonesia darurat kekerasan seksual. Banyak perempuan, banyak orang-orang yang tidak berdaya itu mengalami pelecehan seksual. Indonesia darurat oleh apa? Oleh krisis iklim. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kondisi polusi yang sangat tinggi, pembuangan sampah dengan sembarangan, lingkungan tercemar dan lain sebagainya. Indonesia darurat keamanan. Kita melihat tingkat kriminalitas itu semakin tinggi. Banyak hal yang kemudian membuat kita sebagai bangsa Indonesia mempertanyakan kembali, apakah kita sungguh-sungguh seorang yang merdeka? Apakah kita sungguh-sungguh seorang yang bebas dan bisa menikmati hidup dengan damai di tengah-tengah dunia yang Tuhan telah tempatkan bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini saya ingin mengajak kita bukan hanya menuntut apa yang negara sudah lakukan untuk kita. Bukan hanya protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa yang mungkin sulit bagi kita. Kondisi ekonomi yang sulit dan tidak ideal bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah untuk kita renungkan dengan serius. Sudahkah kita sebagai anak Tuhan itu hidup sebagai pribadi yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Tingkat kriminalitas yang begitu tinggi, korupsi merajalela, orang-orang tidak peduli dengan sesamanya, bahkan juga terhadap lingkungan mereka semakin rusak. Lalu apakah kita sebagai anak Tuhan itu menggunakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk hidup sama seperti mereka? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 berkata demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka itu bukan berarti kita bebas hidup seenaknya seperti yang kita mau. Tetapi kita menyadari bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bisa untuk hidup benar. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa berbuat kebenaran, menyuarakan kebenaran, mengkampanyekan kebenaran itu. Sehingga itu bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan dampak yang besar di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, kita berhubungan dengan begitu banyak orang di dalam profesi kita. Di dalam pekerjaan kita di kantor, sebagai pegawai negeri, kita juga mungkin sebagai pegawai bank, seorang ekonom, seorang bisnismen, pengusaha, sebagai guru, sebagai dokter, apapun profesi kita. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang merdeka. Yang Tuhan bukan hanya merdekakan dari penjajahan di tengah bangsa ini. Tapi yang jauh lebih agung, jauh lebih besar adalah Tuhan sudah merdekakan kita dari belenggu dosa. Sehingga kita bisa hidup untuk kebenaran Allah. Maka untuk hidup bagi kebenaran Allah, Tuhan menghendaki kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka, apa kontribusi kita di tengah-tengah bangsa ini? Jangan hanya protes akan ketidaknyamanan, tetapi apa yang kita lakukan sebagai orang yang merdeka, yang seharusnya bisa dengan bebas, dengan merdeka, hidup dan menyuarakan kebenaran itu. Sehingga Indonesia bukan hanya darurat, tetapi Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang merdeka. Karena ada anak-anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran itu, yang menghidupi kebenaran itu, yang menularkan spirit kebenaran itu di tengah-tengah bangsa ini.
bangsa Indonesia adalah milik Tuhan. Kita, Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi alat Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, sehingga Indonesia pada satu kali akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.